Jadi sebelum kita lanjut ke laporan keuangan, tadi pertama tuh kita sudah membuat jurnal umum, kita sudah buat buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan neraca lajur. Sebenarnya setelah kita menyusun neraca lajur, kita itu mempunyai dua laporan, yaitu laporan laba rugi dan neraca. Lalu kita buat di sheet selanjutnya. Nah, ini saya sudah mengetik duluan formulanya karena untuk memudahkan ya. Jadi ini kita ganti dulu namanya menjadi laporan keuangan. Nah, untuk menuliskan nama akunnya kita kan harus perlu menggunakan fungsi VLOOKUP. Nah, tadi ini saya sudah mengetik juga sebelumnya fungsi VLOOKUP-nya, jadi nanti kita tinggal memasukkan nomor akunnya saja. Jadi pendapatan di sini ada pendapatan jasa dan pendapatan non-operasional. Nah, untuk nominalnya kita copy dari neraca lajur, pendapatan jasa dan non-operasional. Kita copy dan pakai paste link karena kalau misalnya nanti di neraca lajur berubah, di sini juga nanti akan berubah. Spesial paste link. Kemudian kita totalkan di sini. Nah, dengan nah, ini jadi total pendapatannya 96.882. Kemudian untuk biaya, ada biaya bagi hasil, biaya gaji pegawai, biaya listrik, air, dan telepon, biaya sewa, biaya servis peralatan laundry, biaya asuransi, biaya penyusutan bangunan, lalu biaya penyusutan peralatan laundry, biaya penyusutan kendaraan, dan biaya penghapusan piutang. Dan yang terakhir ada biaya lain-lain. Nah, untuk nominalnya kita lihat di neraca lajur. Biaya bagian. Nah, ini tinggal kita tarik ke bawah. Dan pakai paste link lagi ya. Paste spesial lalu paste link. Kemudian ini total biaya, bukan total beban. Total biayanya dengan fungsi sum. Jadi totalnya 73.340. Kemudian laba ini didapat dari selisih antara pendapatan dan total biaya. Nah, jadi ini labanya. Nah, laporan laba rugi sudah selesai, lalu kita ke laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal ini hanya ada dua akun, yaitu modal dan prive saja. Oh iya, di sini nggak ada laba. Jadi di sini modal
300 nomor akunnya. Kemudian Brave itu 301. Nah, nominalnya kita dari neraca lajur kita copy paste. Kita copy paste link. Kita copy paste di sini. Terus yang labanya itu kita ambil, kita copy paste lagi dari ini. Kemudian price price 4 juta. Copy paste lagi. Jadi ini kita kurangi dulu. Kemudian kita jumlahkan dulu modal akhir Tuan Ahmad sama dengan sum nah, jadi modalnya itu 77.042. Kemudian di langkah terakhir dari laporan keuangan yaitu neraca. Di neraca ini ada aktiva lancar, aktiva tetap, hutang jangka pendek, dan nanti di sini ada modal. Nah, di aktiva lancar ini akunnya ada kas di bank, piutang usaha, cadangan kerugian piutang, lalu ada surat berharga, bahan habis pakai, persekot sewa, dan persekot asuransi. Untuk nominalnya kita lihat di neraca lajur. Kas dan kas di bank kita taruh di sini pakai paste spesial dan kita paste link. Untuk piutang usaha dan cadangan kerugian piutang, taruhnya di sini. Kemudian cadangan kerugian piutang. Nah, kotak yang kosong ini untuk kita selisihkan dulu antara piutang usaha dan cadangan kerugian piutang. Sama dengan piutang usaha dikurang cadangan kerugian piutang. Nah, hasilnya segini. Kemudian surat berharga surat berharga bahan habis pakai, persekot sewa, dan persekot asuransi. Nah, copy. Lalu kita tinggal total aja di sini.
Oh iya, belum. Sama dengan sum. Ini kita tinggal copy. Nah, hasilnya 45.252 dari total aktiva lancar. Kemudian kita ke total ke aktiva tetap. Di aktiva tetap ini ada tanah, kemudian bangunan, akumulasi penyusutan bangunan, lalu peralatan laundry, akumulasi penyusutan peralatan laundry, kendaraan, dan akumulasi penyusutan kendaraan. Nah, untuk nominalnya kita lihat lagi di neraca lajur dari tanah. Ini ya, tanah. Oh iya, lupa tadi. Oke, paste link. Copy lagi ulang. Special paste link. Kemudian ada bangunan dan akumulasi penyusutan bangunan. Bangunan dan akumulasi penyusutan. Ini bangunan. Dan akumulasi penyusutan bangunan. Kemudian bangunan dan akumulasi ini kita selisihkan dulu sama dengan bangunan dikurang akumulasi penyusutan. Nah, ini hasilnya. Lalu peralatan laundry, dan akumulasi. Oh ya, harusnya taruh di sini. Nah, akumulasi penyusutan. Kita selisihkan lagi. Kemudian kendaraan. Dan akumulasi penyusutan kendaraan. Kita selisihkan lagi seperti di awal. Dikurang akumulasi penyusutan. Nah, kita total dulu yang ini. Sama dengan sum ya, pakai fungsi sum. Nah, total dari aktiva tetap adalah 133.250.
Kemudian kita jumlahkan dulu total dari aktiva lancar dan tetap. Pakai sum ditambah menghasil aktiva tetap. Nah, hasilnya segini. Ini kita namain dulu total aktiva tetap. Ya, nanti nih dirapihin. Nah, ini total dari aktiva tetap. Kemudian kita ke hutang jangka pendek. Hutang jangka pendek ini ada hutang usaha, hutang gaji, hutang biaya bagi hasil, hutang biaya servis, hutang pendapatan diterima di muka, dan hutang pembiayaan bank jangka panjang. Nominalnya kita copy dari neraca lajur lagi dari hutang usaha hingga pembiayaan bank jangka hutang usaha. Nah, hingga pembiayaan bank jangka panjang. Bawahnya nggak aku copy. Maaf, salah copy. Harusnya di sini. Nah, lalu kita tinggal jumlahkan dari hutang jangka pendek ini. Nah, jadi totalnya sekian. Lalu di sini itu ada modal. Nah, modal 3. Modal ini didapat dari sini karena modalnya sudah dikurang dengan private atau labanya. Nah, ini modalnya. Lalu kita tinggal jumlahkan hutang jangka pendek ini dan modal. Nah, dan total pasifanya sama dengan total aktiva tadi. Nah, jadi kita telah menyusun laporan keuangan perusahaan jasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.